Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, untuk video kali ini agak berbeda dengan video yang lain ya. Videonya yang sudah bedanya di mana Pak? Jadi ini untuk video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber di video ini ya, yaitu tentang apa? Ada yang masih belum paham tentang solid teman-teman. Solid itu apa, masih bertanya gitu ya. Jadi begini, nah, bisa dilihat di layar HP Anda kalian ya. Bisa dilihat di layar HP Anda. Ini adalah bukan tanah teman-teman ya. Ini bukan tanah, melainkan solid. Inilah yang dimaksud dengan solid. Persis kayak tanah teman-teman. Tapi sejatinya dia itu bukan tanah, melainkan limbah dari kelapa sawit. Nah, mumpung ini ada buktinya ya, saya buatkan videonya teman-teman. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk solid ini yaitu adalah pupuk organik teman-teman ya. Nah, jadi jangan disalahartikan, ini bukan tanah melainkan ini adalah solid. Hampir sama teman-teman. Nah, tapi kalau masih panas, solid yang masih panas itu warnanya agak kekuningan teman-teman ya. Bukan hitam ini luarnya, tapi kalau dalamnya itu kuning teman-teman. Bisa dilihat ya. Coba saya ini. Nah, ini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Nah, agak kuning-kuning teman-teman. Nah, ini masih mentah teman-teman. Nah, butuh lama untuk menjadi tanah teman-teman, bisa 1 bulan lebih ya. Nah, untuk kelapa sawit sangat bagus sekali, bisa dilihat kelapa sawitnya itu hijau-hijau. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Saya ada di kebun pisang teman-teman. Nah, karena solidnya untuk pengaplikasian pisang teman-teman. Nah, untuk berbicara tentang kelapa sawit, gimana sih buahnya kalau menggunakan solid? Nah, ini teman-teman, saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Wow, nah, gelap teman-teman, nggak kelihatan. Itu sangat super ya, sangat super sekali teman-teman buahnya. Tuh, oke, kita akan jalan ke sana. Nah, kebun pisang ada perkebunan jagung juga teman-teman. Jadi itu solid itu kembali ke pokok ya. Jadi solid itu adalah hasil dari limbah kelapa sawit. Nah, limbahnya ini dari apanya sih Pak? Nah, itu kan ini yang belum tahu ya, bagi yang belum tahu. Nah, limbahnya untuk kelapa sawit ini itu dari buahnya teman-teman. Nah, dari buah kelapa sawit itu sendiri. Nah, ini lagi mau dikerjakan ekskavator ini teman-teman. Mau dibersihkan ini pisang-pisang ini, mau digusur teman-teman. Nah, jadi untuk solid ini sekali lagi ya, solid ini dari buahnya kelapa sawit. Nah, kok bisa buahnya Pak? Jadi ini loh. Nah, buah kelapa sawit ini tuh, itu dipanen lalu dijual ke pabrik teman-teman. Nah, di pabrik itu kan diolah ya. Di situ ada namanya limbah cair dan limbah padat. Nah, limbah cairnya sudah sering di video saya itu saya uh, review tentang limbah cairnya, dan limbah cairnya itu sorry. Untuk limbah padatnya itu berupa janjangan kosong sama solid teman-teman. Nah ya, nanti kalau belum tahu janjangan kosong apa ya bisa saya kasih tunjuk pada teman-teman di video selanjutnya teman-teman ya. Atau kalau nggak salah nanti akan saya buatkan di video fitur gabung teman-teman, atau fitur member ya, khusus buat member. Nah, untuk solid sendiri kandungannya itu hampir sama kayak urea teman-teman. Nah, kayak nitrogen, nah itu hampir sama ya, sama memang sama, bukan hampir ya, sama kayak nitrogen itu sama. Itu dari kelapa sawit, dari limbah solidnya. Nah, itu biasanya terdapat pada pabrik-pabrik teman-teman. Pabrik tentunya bukan pabrik sembarang pabrik ya, ya pastinya di pabrik kelapa sawit teman-teman. Tuh, luar biasa. Nah, bisa dilihat ya, sawitnya tuh hijau-hijau, dan ini notabene di mana tanahnya ini tanah mineral teman-teman, tanah hitam, tanah mineral ya. Tuh, nah bisa dilihat sangat hijau. Nah, kenapa itu rumput tidak dibersihkan Pak? Nah, ini rumput ini sangat membantu kelapa sawit teman-teman. Jadi ada yang komen di video saya itu lebih bagus dibersihkan rumputnya kata dia. Nah, jadi ini
emang sengaja rumput itu dipelihara teman-teman. Kalau kelapa sawit terlalu apa namanya, gersang, rumputnya terlalu banyak yang mati, itu juga berpengaruh pada kelapa sawit sendiri ya. Jadi kadang tanah kita tidak bisa lembab. Nah, tujuannya lembab karena apa? Untuk stok pada buah teman-teman. Jadi kelapa sawit kalau sudah berbuah begini ya, sudah masa apa namanya, TM apa, masa panen ini teman-teman, itu sudah membutuhkan air banyak teman-teman ya. Nah, jadi bukan air saja, melainkan berkombinasi dengan pupuk-pupuk ya, pupuk kimia maupun pupuk organik sama saja. Yang penting kita bisa mengaturnya teman-teman ya, bisa mengaturnya. Jadi kalau kombinasi pupuk kimia sama pupuk organik itu bisa berdampingan, pasti luar biasa jadinya kayak begini teman-teman. Tuh. Dan ini juga pengaplisan jangkos ada di sini teman-teman. Di sebelah sana itu diaplikasikan ya untuk janjangan kosongnya ada. Oke, kita lihat ke situ ya. Untuk buahnya kayak apa? Kelapa sawit ini sangat super. Ini jenisnya pelepah panjang teman-teman ya. Pelepah panjang tapi jarak tanamnya hanya 8 meter. Bayangkan 8 meter tapi buahnya ya nggak kalah ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sana itu. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman buahnya sangat luar biasa. Nah, tapi pelepahnya sengklek. Ini sengklek disengaja teman-teman. Jangan ditiru ya untuk bawang ini. Karena sangat berpengaruh pada apa namanya? TBS teman-teman. Ya. Sangat berpengaruh pada BJR, berat janjangannya. Rata-rata biasanya begitu teman-teman ya. Nah, oke. Dari sini sudah paham ya untuk pertanyaan solid itu apa ya. Solid itu adalah limbah dari kelapa sawit, dari brondolannya itu loh teman-teman ya, dari persan dari kelapa sawitnya, ampasnya itu menjadi solid teman-teman ya. Nah, kalau janjangan kosong itu dari buah kelapa sawit juga, tapi yang sudah berondol teman-teman, yang sudah habis. Nah, itu namanya janjangan kosong. Nah, kalau masih seperti ini itu namanya TBS ya. Itu namanya janjangan yang masih segar teman-teman. Itu ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun ya. Nah, jadi tidak kelapa sawit saja ya, melainkan ada tadi di perkebunan pisang ada juga jagung juga itu. Nah, di sana teman-teman, di sebelah sana itu ada perkebunan pisang juga teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan pada teman-teman ya, tentang menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Kalau solid itu apa sih Pak? Nah, jadi sudah jelas ya. Kalau belum jelas ya nanti bisa komen lagi di kolom komentar biar saya perjelas lagi. Nah, oke. Nah, itu saja dari saya ya. Semoga bisa diambil sisi positif dan diambil sisi apanya, poinnya ya, bisa diambil titik poinnya dari saya ya. Itu saja, semoga bisa apalagi menjadi petani itu lebih maju lagi untuk menanam kelapa sawitnya ya. Sekali lagi di sini saya kasih tunjuk ya, hampir lupa, ini sudah saya review juga, tapi kali ini saya akan kasih tunjuk tanda X ini apa sih Pak. Nah, tanda X ini kalau ini itu terserang hama, terserang penyakit teman-teman. Bisa dilihat ya, pelepahnya itu sangat beda ya dengan yang lain. Nah, beda sekali ya. Tuh, itu karena ada hama, nah makanya dia disuntik teman-teman ya, disuntik ya, supaya apa, bisa pulih kembali. Oke, itu saja. Nanti akan saya bahas lagi tentang kelapa sawit di video selanjutnya. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri petani cerdas luar biasa.